Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan kondisi yang siap untuk menghadapi ujian ya. Eh, nah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari video pertama yang akan saya sampaikan di video kedua kali ini. Ini kita akan diskusi tentang materi utama dari kuliah ini, yaitu bagaimana epidemiologi obesitas, baik di tingkat global maupun di tingkat Indonesia, di level negara kita, dan sampai nanti di mana teman-teman bisa memahami bahwa seberapa progresifnya obesitas atau pandemi obesitas ini itu sudah mulai masuk di Indonesia dan berkembang sangat sangat cepat ya. Nah, kita akan mulai dengan apa yang sudah terjadi di tingkat global dengan prevalensi obesitas di dunia. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di dalam video ini, teman-teman akan melihat bagaimana perubahan indikator warna. Warna di sini menunjukkan seberapa besar prevalensi obesitas di global. Nah, obesitas yang kita saksikan saat ini itu adalah pada orang dewasa. Di gambar sebelah kiri ini adalah peta global pada tahun 1975, di mana kita bisa melihat sebagian besar wilayah di dalam peta ini masih diwarnai dengan warna hijau muda dan biru muda ya. Dimana kalau kita lihat gradasi warna biru muda dan hijau muda ini menunjukkan prevalensi yang masih cukup kecil saat itu ya, yaitu sekitar 5-10% prevalensi obesitas yang ada di dunia. Indonesia sendiri malah justru masih berada di antara indikator 0-5% ya. Jadi masih sangat rendah sekali pada tahun 1975 yang lalu. Tapi apa yang kemudian kita lihat di tahun 2014, sebagian besar wilayah-wilayah di Amerika, Eropa, warna petanya kemudian gradasinya semakin membiru, di mana artinya biru itu menunjukkan gradasi prevalensi obesitas yang cukup besar, yaitu sekitar 20-25%. Ya, bahkan Indonesia sendiri yang dulu pada tahun 1975 warnanya hijau muda, sekarang sudah mulai memekat dan prevalensinya kurang lebih sudah meningkat satu level di atasnya, yaitu sekitar 5-10% di tahun 2014 pada orang-orang dewasa. Nah, kita akan lihat juga kalau tadi kita menyaksikan data yang benar-benar secara aktual terjadi pada tahun 2014, sekarang kita juga akan coba lihat bagaimana proyeksi atau prediksi bagaimana prevalensi obesitas itu kemudian semakin meningkat di tingkat global ya. Nah, berdasarkan data dari World Obesity Atlas pada tahun 2022, nah, teman-teman melihat di dalam tabel ini ada empat, mohon maaf, kolom tahun, yaitu tahun 2010, 2020, 2025, dan 2030. Di mana 2 tahun terakhirnya itu, yaitu 2025 dan 2030, itu adalah proyeksi yang dihitung berdasarkan basis data yang sebelumnya. Mereka menghitung bagaimana prevalensi obesitas itu akan terjadi pada tahun 2025, apakah semakin meningkat atau bahkan semakin menurun ya. Nah, tapi kalau kita lihat saat ini apa yang terjadi di 2010, 2020 dan bagaimana proyeksi 2025 dan 2030, eh, bisa dikatakan bahwa kemungkinan untuk menurun itu hampir tidak ada. Bahkan proyeksinya menunjukkan semuanya sedang meningkat ya, baik pada eh, perempuan, bahkan perempuan sendiri pada tahun 2030 sekitar kurang lebih 10 tahun atau kurang dari 10 tahun akan datang itu sudah mencapai 20%. Artinya dari penduduk perempuan di seluruh dunia pada kurang lebih sekitar 586 million, 586 juta penduduk itu mengalami obesitas ya.
Bahkan kalau di total itu jumlahnya hampir 30%, baik yang obesitas kelas 1, 2, dan 3, ataupun yang mengalami obesitas berat ya, dengan IMT lebih dari 40 kilo. Nah, demikian pula apa yang terjadi pada laki-laki, walaupun jumlahnya relatif lebih kecil daripada perempuan, sekitar kurang lebih 15% untuk yang mengalami obesitas, tapi kalau di total ini hampir 20%, baik yang severe obese ataupun yang obes saja. Nah, sedangkan yang kedua-duanya, baik perempuan dan laki-laki, itu total ada sekitar hampir 26% yang terdiri dari obesitas 18% dan severe obesitas dan uh, severe obesitas kelas 3 itu 2%, jadi total ada sekitar 26% pada tahun 2030 ya. Jadi kalau tadi teman-teman melihat di slide sebelumnya, secara global ini mungkin sebagian besar warnanya sudah mulai membiru 20 sampai 25, mungkin birunya pada tahun 2030 itu semakin luas ya, bahkan nanti ada beberapa wilayah yang areanya itu sudah berubah menjadi warna ungu ya. Nah, itu prediksi kita di global ya. Nah, apa yang kemudian ya kita lihat lebih spesifik yang ada di Indonesia berdasarkan sumber yang sama, kita menduduki urutan ketiga kalau kita breakdown di level Southeast Asia atau Asia Tenggara. Nah, Indonesia itu berada di level ketiga atau di peringkat ketiga setelah Thailand dan Maldives, dan kurang lebih prevalensinya kalau untuk perempuan itu sekitar 14% dan laki sekitar 8% ya. Nah, itu prediksi dari World Obesity Atlas pada tahun 2030. Sekarang kita coba lihat bagaimana data real yang kita alami saat ini berdasarkan data terkini di riset kesehatan dasar pada tahun 2018 yang lalu ya. Nah, ini data terakhir yang kita miliki saat ini, bagaimana data riset kesehatan dasar itu kemudian menunjukkan bahwa prevalensi obesitas pada usia 5 sampai lebih dari 18 tahun itu menunjukkan kondisi yang meningkat ya. Nah, kalau teman-teman lihat saat ini dibandingkan eh, 2013 dan 2018, hampir di setiap kelompok umur itu mengalami peningkatan ya. Nah, dan warna biru di sini menunjukkan prevalensi obesitas dan warna abu-abu di bawahnya itu menunjukkan yang mengalami kelebihan berat badan ya. Bahkan pada pada masyarakat yang berusia lebih dari 18 tahun, bar yang paling kanan ini menunjukkan bahwa kenaikan prevalensi yang mengalami obesitas, bar yang berwarna biru ini luasannya semakin luas sekali. Pada tahun 2018 kita yang mengalami obesitas untuk usia dewasa lebih dari 18 tahun ada sekitar 21,8% ya. Tentu saja ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan, dan syukurnya kalau kita lihat lebih spesifik pada balita, tren obesitas pada balita ini cenderung menurun. Eh, ini sumber data yang dikombinasikan dari data riset kesehatan dasar maupun survei status gizi balita Indonesia dan juga SSGI ya. Kondisinya terlihat semakin menurun. Semoga ini salah satu tanda bahwa memang Indonesia mampu mengendalikan obesitas di usia balita ya. Nah, kembali lagi pada masalah obesitas di usia dewasa. Kalau teman-teman lihat saat ini, kalau kita bandingkan berdasarkan area provinsi di Indonesia, teman-teman bisa melihat bahwa eh, provinsi-provinsi yang berada di area sebelah kiri dari Indonesia, ya, Indonesia di sini berada di tengah-tengah, ini merupakan provinsi-provinsi yang di atas rata-rata nasional ya, dengan provinsi tertinggi yang mengalami kelebihan berat badan dan obesitas itu adalah pada Sulawesi Utara dan juga DKI Jakarta ya.
Nah, ini tentu menjadi pertanyaan untuk kita sendiri, apa yang terjadi di Sulawesi Utara dan DKI Jakarta, kenapa prevalensi obesitas atau kelebihan berat badan di provinsi mereka ini sangat tinggi pada usia-usia dewasa ya. Sedangkan pada obesitas pada anak balita, kalau kita lihat berdasarkan provinsi, ini justru juga menimbulkan pertanyaan berikutnya ya. Provinsi-provinsi yang berada di atas angka rata-rata obesitas nasional itu bahkan peringkat pertama itu adalah Provinsi Papua dan juga yang kedua adalah Jambi ya. Jadi ini juga menjadi pertanyaan apa yang terjadi pada anak balita di Papua dan Jambi saat ini ya, pada tahun 2018 yang lalu. Kemudian, nah kalau tadi kita lihat berdasarkan distribusi provinsi, teman-teman lihat yang sekarang ini kita melihat bagaimana prevalensi obesitas itu dibedakan berdasarkan jenis kelamin, laki dan perempuan, dan juga area baik yang di perkotaan ataupun yang tinggal di pedesaan ya. Nah, kalau kita lihat dari data kesehatan dasar pada usia-usia dewasa lebih dari 18 tahun, memang ada kecenderungan yang sangat konsisten baik di global maupun di nasional. Prevalensi obesitas itu lebih tinggi pada jenis kelamin perempuan, ya, jenis kelamin perempuan. Ya, jadi gender itu terlihat sangat eh, jelas sekali di sini punya perbedaan spesifik antara laki dan perempuan untuk obesitas. Apakah karena memang perempuan punya fat mass atau simpanan storage lemak yang lebih besar daripada laki-laki, ini kemudian juga salah satu studi yang perlu kita buktikan di akan datang ya. Kemudian secara aktual kita juga masih melihat apa namanya eh, populasi penduduk yang berada di perkotaan memang lebih tinggi dibandingkan yang di pedesaan untuk yang mengalami overweight dan obesitas. Tetapi yang kita perlu catat dengan baik adalah bahwa perbedaan prevalensi obesitas pada wilayah di perkotaan maupun di pedesaan itu tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Bahkan mungkin kita bisa bisa membayangkan 10 tahun akan datang kondisinya mungkin bisa jadi terbalik bahwa masyarakat yang di pedesaan bisa jadi lebih tinggi yang mengalami prevalensi obesitas dibandingkan yang di perkotaan ya, di mana teman-teman juga mengetahui bahwa urbanisasi itu juga sudah semakin masif di Indonesia, sehingga mungkin bisa jadi salah satu alasan kenapa prevalensi obesitas ini pada masyarakat di pedesaan juga semakin meningkat ya. Nah, tentu apa yang harus kita khawatirkan dengan ancaman obesitas atau pandemi obesitas ini di negara kita, obesitas ini memiliki dampak komplikasi medis yang sangat spektrumnya luas sekali, mulai dari ujung kepala sampai ujung rambut, semua memiliki dampak kesehatan yang sangat signifikan terhadap uh, kondisi dari seseorang ya, mulai dari penyakit jantung koroner, diabetes tipe 2, kanker, kemudian hipertensi, dislipid, dan juga bahkan masalah ginekologi, menstruasi abnormal, dan juga infertilitas atau kesuburan. Tentu ini menjadi salah satu ancaman untuk kita bahwa kita perlu waspada sekali bagaimana mengendalikan obesitas ini hingga bisa kita turunkan ya, bisa kita turunkan. Jangan sampai kita saat ini fokus pada masalah-masalah defisiensi gizi, tapi kita tidak sadar bahwa ada ancaman lain berikutnya yang sudah menunggu kita, yang sudah menanti kita terkait dengan obesitas ini. Ya, baik. Jadi itu saya pikir akhir dari video kedua dari video kuliah ini. Kita akan lanjutkan nanti di video ketiga tentang apa saja determinan-determinan atau faktor-faktor yang menyebabkan obesitas ini terjadi di global maupun di Indonesia dan apa upaya kita yang sudah kita lakukan untuk mengendalikan. Baik, sampai ketemu di video ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.